secara ini ya, kayak mengancam profesi front end gitu? Alhamdulillah saat ini belum ada. Belum ada ya? Bahkan dengan adanya AI itu bakal ngebantu kita. Misalkan Oke. kalau kita ada problem ini, kita punya teman diskusi. Hmm. Misalkan kalau teman-teman tahu ChatGPT, nah itu kan ada websitenya. Nah websitenya itu kan yang bikin adalah front end. Jadi itu mengindikasikan bahwa semakin teknologi itu semakin maju, maka front end juga bakal dibutuhkan kayak gitu. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama aku Minbox Sahal di episode terbaru Talkbox. Nah, seperti biasa nih, kalau di Talkbox itu aku nggak akan sendirian. Saat ini sudah ada narasumber yang siap buat bagi-bagi pengalamannya dan juga ilmu-ilmunya nih ya. Nanti kita bakalan kenalan dan lanjut bahas seputar apa saja nih yang terkait dengan dunia IT. Terutama di episode kali ini kita bakalan ngebahas lingkupnya itu di bidang front end development. Nah, tapi nih spesial kali ini narasumbernya itu jauh banget gitu. Lokasinya beliau ada di Malang, tapi karena saking bagusnya, saking kerennya, nggak apa-apa deh Minbox jabanin secara online. Yuk langsung aja kita kenalan langsung dengan Kak Faldi. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Sahal, baik-baik aja nih, Alhamdulillah. Oke, Kak Faldi, di Malang keadaannya kayak gimana nih? Wah, aman, dingin, sejuk. Dingin ya? Iya. Ya, kalau di Jakarta ini lagi musim panas-panasnya banget nih. Nah, mungkin considering buat pindah ke Malang boleh, Mas. Oke, Mas Faldi, ini pemirsa Talkbox tuh banyak banget nih. Jadi boleh banget sekarang aku pengen Mas Faldi kenalan dulu sama Sobat Digital di luar sana. Namanya siapa dan saat ini profesinya sebagai apa sih? Oke, thank you Kak. Oke, kenalin, namaku Naufaldi Rabi Satria. Bisa dipanggil Aldi, bisa dipanggil Faldi. Nah, kebetulan sekarang aku domisilinya lagi di Malang nih. Tapi kerjaanku secara remote, secara online. Yaitu kantorku Evisri, kantor pusatnya itu ada di Bandung. Jadi kerjaanku ya WFH, working from home, kayak gitu. Itu beneran full online remote atau sekali dua kali, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali itu onsite, Mas? Alhamdulillah kebijakan kantor sendiri memungkinkan aku itu untuk full remote. Jadi nggak perlu seminggu sekali ke Bandung atau sebulan sekali ke Bandung, nggak perlu. Jadi selalu remote kayak gitu. Oke, itu ya Sobat Digital. Untungnya jadi anak IT. Sering banget yang jadi narasumber itu kerjaannya itu remote gitu. Jadi bisa di rumah gitu ya. Nah, aku penasaran nih. Kalau remote gini berarti sejak awal misalkan di proses rekrutmen gitu kan. Aku penasaran nih Mas Faldi. Itu beneran full online atau memang Mas Faldi pernah sekali gitu kayak kunjungan buat administratif gitu ke kantor, Mas? Alhamdulillah semuanya online. Jadi mulai dari proses apply-nya, terus nanti ada ujian tes untuk masuk, terus interview-nya, sampai tanda tangan kontrak dan lain sebagainya itu semuanya online. Bahkan kebetulan juga di Evisri kita mendapatkan kayak pinjaman device, nah itu juga dikirimkan secara online. Kita nggak perlu ngambil barangnya di kantor, kayak gitu. Berarti enak banget ini beneran. Berarti belum pernah ketemu sama atasannya dong ini. Alhamdulillah dulu pernah. Oh, dulu pernah. Acara halal bihalal lah. Halal. Menyempatkan datang lah, biar nggak dikira AI kayak gitu. Oke, menarik banget nih. Nah, Mas Faldi, ini sebagai front end developer, bener ya? Ya, benar. Mas, kalau boleh tahu nih, di Evisri sebagai front end developer, day to day-nya itu ngapain aja sih, Mas Faldi? Oke, kalau kita ngomongin masalah day to day-nya sebagai front end developer, itu sebenarnya tergantung juga timnya di mana. Kebetulan timku itu ada di tim produk, otomatis nanti kita koordinasi sama tim produk. Jadi misalkan tim produk punya masalah, punya problem, nah nanti bakal muncul sebuah dokumen, namanya itu PRD. Nah dari PRD nanti kita bakal diskusikan nih dengan tim engineering. Itu kayak gimana PRD-nya, problemnya apa, terus nanti story-nya kayak gimana. Nah dari situ kita dari tim engineer itu kayak nyusun sebuah dokumen namanya RFC, request for comment. Nah dari situ nanti bisa tuh kita bisa memutuskan mau pakai teknologi apa, cara ngerjainnya kayak gimana, solusi yang kita fokus sebagai seorang engineer itu kayak gimana. Nah baru selanjutnya setelah proses istilahnya diskusi dan lain sebagainya, baru kita selanjutnya sebagai front end dan tim engineering itu ngoding kayak gitu. Jadi ngoding itu, menulis kode itu proses yang terakhir setelah sebelumnya kita diskusi, komunikasi, bikin wireframe dan lain sebagainya, baru selanjutnya kita ngoding kayak gitu. Berarti dari tahap pertama sebuah project sampai ke eksekusi ngodingnya itu lumayan lama ya Mas ya? Ya, cukup lama.
kayak gitu. Karena kan menulis kode daripada kita nulis banyak-banyak ternyata salah, yang awal kita diskusiin bener nggak sih ini yang dimau, bener nggak sih flow-nya kayak gini, problemnya kayak gini, solusinya cocok apa enggak, kayak gitu. Jadi kayak lebih baik kita brainstormingnya matang sekalian daripada langsung eksekusi tapi setengah-setengah nih jadinya gitu ya. Ya benar-benar, apalagi kalau salah kan buang-buang waktu juga, lebih baik salahnya di awal kayak gitu. Aziz. Mas, ini kan berarti front end developer. Kan ada satu lagi tuh, back end developer. Kalau boleh tahu dong, kayak tipis-tipis aja dijelasin bedanya apa sih dari kedua bidang ini gitu? Oke, kalau front end itu mungkin lebih ke arah kita itu koordinasi banyak dengan tim desain dan juga tim produk. Terus kita juga nanti bakal istilahnya itu koordinasi dengan back end untuk menerima data apa saja sih yang dikirimkan sama service mereka atau istilahnya dari server mereka. Nah, sedangkan tim back end itu nanti yang bikin database, bikin service-nya, ngirim data ke front end kayak gitu. Istilahnya back end itu dalaman komputernya. Sedangkan front end itu apa saja sih yang bakal digunakan atau diakses sama si user kayak gitu. Kalau front end itu ada kaitannya nggak sama UI UX itu atau memang beda UI UX sendiri sama front end sendiri? Karena kadang gini, aku kadang biasanya kan ini aku content creator IT ya. Kadang bikin konten tuh skill front kalau pengen jadi front end developer itu kurang lebih harus ngerti nih tentang UI UX itu. Itu gimana sebenarnya, Mas? Nah, kalau UI UX sebenarnya itu kan yang desain. Untuk implementasikannya itu ya di front end-nya itu tadi. Kalau pengetahuannya itu ya kayak nice to have lah kayak gitu. Punya berarti bagus, nggak punya juga apa kayak gitu. Nah, Sob, dari tadi yang disampaikan sama Mas Faldi ini cukup insightful banget ya. Ada beberapa informasi yang jujur Minbox sendiri tuh masih kadang kurang paham nih antara misalkan front end sama back end. Kemudian ada tadi ada satu lagi yang UI UX gitu kan. Nah, tapi penjelasannya Mas Faldi ini itu kayak udah yang ibaratnya kayak IT holic banget gitulah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Faldi, ketertarikan sama bidang IT itu sejak kapan sih, atau apakah pas mau kuliah aja atau sebelumnya memang pernah suka sama bidang IT gitu? Kalau dulu ngerasa suka sama IT itu waktu zaman-zamannya masih SMA. Jadi dulu ada istilahnya blogger gitu. Nah, jadi aku dulu punya blogger, punya blog. Terus suka bikin nulis juga. Nah, dari situ kok template-nya kok jelek. Nah, coba nih aku kulik-kulik supaya hasilnya lebih bagus. Kok ternyata enak. Menulis ini kok tiba-tiba muncul ini. Nah, itu jadi kayak triggerku untuk pengen eksplorasi ini tuh apa kayak gitu. Terus aku coba Google, oh ternyata nanti kuliahnya di teknik informatika, di sistem informasi. Nah, saat itulah aku mulai kayak ya udah aku pengen ke teknik informatika kayak gitu. Berarti kuliah di bidang IT ini memang sudah jadi target sejak SMA gitu ya? Ya, benar-benar karena trigger dari ngeblog itu tadi. Ya, karena biasanya nih ada anak IT yang pas baru kenal dunia IT itu ketika mau kuliah doang gitu. Jadi kayak kadang yaudah masuk IT aja deh, ikut-ikutan aja deh gitu. Tapi ini Mas Faldi teman-teman udah punya target tersendiri mau kuliah di bidang IT. Nah, bener-bener insightful ya. Ini bisa nih buat sobat digital yang mungkin masih SMA, bisa nih mulai dikeker-keker mau ambil jurusan apa nih. Misalkan mau IT, bisa dipersiapkan juga dari sekarang. Apalagi ini lagi musimnya seleksi masuk perguruan tinggi nih Mas Faldi nih. Oke, next question nih Mas. Nah, aku lihat di LinkedIn itu pengalamannya udah banyak banget. Nah, yang paling menarik di sini adalah pernah beberapa kali jadi mentor di beberapa platform pelatihan IT. Itu benar nggak sih, Mas? Ya, benar-benar. Karena memang kebetulan juga aku suka ngomong. Ya udah aku eksplorasi gimana cara ngomongku yang menguntungkan buat aku juga dan bermanfaat buat orang lain. Ya udah aku jadi mentor di beberapa platform kayak gitu. Nah, kalau boleh diceritain nih, awalnya mulai terjun ke bidang mentoring atau jadi coach gitu, jadi mentor tuh gimana tuh? Apakah waktu itu memang ada opportunity kah atau ada program apa gitu? Mungkin agak sedikit idealisme ya. Jadi karena aku itu dulu termasuk orang yang aktif di komunitas. Terus, ketika aku bekerja, aku ngerasa nggak ada mentor, nggak ada yang ngajarin. Terus juga karena saat itu aku ngerasa kok nggak enak ya nggak punya mentor kayak gitu. Terus suatu saat aku merasa kayaknya kemampuanku itu udah cukup, karena saat itu kalau nggak salah udah punya pengalaman 4 tahunan lah, karena awal mentor itu antara 2020 atau 2021 itu aku bikin program mentoring sendiri namanya Move On, mentoring front end developer, dan kebetulan
banyak tuh yang excited. Ya udah, akhirnya sejak saat itulah sampai sekarang aku kayak bikin mentoring. Harapannya orang-orang itu ketika fresh graduate atau yang masih kuliah atau yang switch karir, itu istilahnya banyak yang bisa mengajarkan mereka. Nggak ada yang istilahnya tersesat, pengen belajar ini tapi kok malah belajar itu, atau nggak ada sebagai tempat untuk curhat, tempat untuk bertanya terkait dengan front end itu kayak gimana. Karena ya dulu aku ngerasa nggak enak banget ketika ada problem terus bingung mau tanya ke siapa. Ya udah, akhirnya aku cobalah jadi seorang mentor yang ngajarin mereka kayak gitu sih. Malah akhirnya jadi mentor di platform besar ya Mas ya? Ya, alhamdulillah juga bisa dapat istilahnya tawaran lah untuk jadi pengajar di beberapa platform kayak gitu. Oh, nah keren banget nih ya. Berarti bisa dimulai dari hal kecil dulu nih, Sobat Digital nih. Nah, berarti Mas Faldi sampai sekarang itu masih mentoring juga nggak? Masih. Sampai sekarang aku juga masih mentoring. Kebetulan bulan ini aku baru ngadain batch terbaru untuk mentoring yang lebih privat lah, karena sebulan aku cuma ngambil 4 anak kayak gitu. Nah, berarti kalau sekarang masih mentoring dan juga sekaligus praktisi nih di Iviseri ya, itu preferensi menurut Mas Faldi aja nih, lebih better mana, lebih seru mana menjadi seorang mentor atau seorang praktisi? Kalau secara ini ya, secara keuangan ya. Iya, boleh. Ngomongkan aja. Ya, praktisi lah ya. Praktisi tentu. Iya, full time. Itu secara pemasukan itu lebih gede. Cuma karena manusia ya itu tadi ya, idealisme. Istilahnya kalau perusahaan CSR-nya lah ya, sosial. Nah, mentor itu sebagai CSR-ku. Gimana aku itu nggak hanya kerja melulu, tapi juga ngasih feedback ke komunitas itu tadi. Karena aku cukup besar di komunitas, pengen juga bermanfaat buat orang lain. Ya udah, aku melakukan proses mentoring itu setiap kurang lebih ya seminggu mungkin 2-3 kali sampai 6 kali juga kayak gitu. Buat Sobat Digital juga ya, mentoring tersendiri kayak Mas Faldi ini bagi-bagi ilmu gitu juga malah bisa memperkaya diri sendiri juga ya Mas ya, maksudnya secara intelektual ya, bukan cuma memperkaya secara ini aja gitu. Mas Faldi, next question nih. Apa sih pertimbangan misalkan seorang nih, misalkan Sobat Digital di luar sana itu pengen jadi front end developer juga? Ada nggak misalkan pertimbangan atau skill tertentu nih yang perlu dipersiapkan biar jadi seorang front end developer? Nah, mungkin aku ngelompokinnya itu jadi 2 hal ya. Jadi yang pertama kayak soft skill sama hard skill. Ya, hard skill berarti kayak kita harus tahu gimana cara kerja website kayak gitu. Terus ada beberapa materi yang harus dipahami, kayak misalkan nih kita tahu HTML, CSS, teknologi di front end kayak gimana, itu kita harus bisa belajar hal tersebut kayak gitu. Terus karena engineering itu atau software development itu terus berkembang, teknologi terus berkembang, kayak sekarang ada AI, padahal beberapa tahun sebelumnya kan nggak ada tuh. Nah, kita harus rajin-rajin terus belajar, setiap malam belajar A, B, C, dan seterusnya. Jadi practice make perfect lah, jadi terus belajar kayak gitu. Nah, sedangkan soft skill, tadi kan nih sempat ditanya soal day to day-nya kan, itu di awal kita brainstorming, otomatis apa? Kita punya skill komunikasi. Nah, gimana si desainer ini bisa paham apa maksud kita? Gimana si back-end-nya itu bisa paham apa maksud kita? Selain itu ya karena tadi ada dokumen-dokumen, kita juga harus berlatih kayak menulis kayak gitu. Mungkin ini Sobat Digital juga penasaran juga. Challenge terbesar sebagai seorang front end developer itu apa aja sih Mas? Nah, kalau challenge-nya sebenarnya ada banyak ya. Aku nggak bisa bilang inilah apa yang paling tinggi lah. Tapi kalau boleh aku beberapa challenge-nya sebagai ini gambarannya teman-teman. Itu kayak gimana? Itu yang pertama kayak browser. Jadi handle browsernya itu kan ada banyak banget tuh. Ada mulai dari Chrome, Edge, Firefox, terus Opera, dan lain sebagainya. Nah, front end itu tugasnya gimana sih websitenya itu bisa dihandle di semua browser. Terus yang kedua juga terkait dengan screen size. Sekarang ada tab, monitor, terus smartphone. Bahkan smartphone sekarang banyak jenisnya. Ada yang zip, terus ada yang smartphone kayak tablet, kayak gitu. Nah, itu juga harus tetap bagus tampilannya. Nah, itu dari segi usernya. Nah, belum dari segi programmingnya, kita harus bisa ngehandle algoritma sama struktur data dari back-end-nya. Jadi istilahnya challenge-nya front-end itu mungkin kalau di back-end itu service-nya atau hanya handle terkait dengan database atau istilahnya logiknya. Tapi kalau di front-end kita harus bisa menyeimbangkan antara logik yang algoritma sama struktur data sama yang user-centric. Website-nya harus bagus,
terus user experience-nya juga oke, kayak gitu. Jadi tanggung jawab kita ada di dua sisi ini, kayak gitu. Berarti kalau front end itu juga bisa dikatakan lebih ke estetikanya ya Mas ya, nanti dan semacam itu, atau beda Mas? Ya benar, estetikanya, karena kan estetikanya itu kan sebenarnya dari desainer, kan cuma desain doang. Nah, kita harus bisa mengimplementasikannya sesuai dengan desainnya. Kalau enggak nanti desainernya marah-marah kayak gitu. Iya, kadang nih banyak meme kayak gini nih, kayak misalkan desainnya udah bagus banget nih ya, tapi bagian front end-nya tuh yang bikin stres itu implementasi itu kayak gimana nih? Ya benar-benar, nah itu challenge yang salah satu yang cukup gede dari segi usernya, karena kan itu kan dipakai sama user. Bener. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kayak tren-tren terbaru di bidang front end gitu, misalkan sekarang kayak misalkan contohnya aja ada nggak AI yang bakalan secara ini ya kayak mengancam profesi front end gitu? Alhamdulillah saat ini belum ada. Belum ada ya? Bahkan dengan adanya AI itu bakal ngebantu kita. Misalkan kalau kita ada problem ini, kita punya teman diskusi kayak gitu. Bahkan AI itu bisa jadi mentornya teman-teman. Misalkan nih punya problem A, tanyain ke AI bisa nggak? Atau error code di bagian ini, terus tanyain ke AI, terus AI ternyata bisa. Nah itu secara nggak langsung AI itu bisa jadi mentor kita. Jadi kita bahkan istilahnya dibutuhkan pula jadi AI. Misalkan kalau teman-teman tahu ChatGPT, nah itu kan ada websitenya. Nah websitenya itu kan yang bikin adalah front end. Jadi itu mengindikasikan bahwa semakin teknologi itu semakin maju, maka front end juga bakal dibutuhkan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih sobat digital, agak takut ini lagi ramai AI nih, front end bakalan ibaratnya tersingkirkan gak sih gitu. Pokoknya jadikan saja sebagai partner bekerja aja, sebagai alat aja ya Mas ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh AI, tapi biar AI aja yang kita kendalikan gitu. Betul. Tadi tantangan terbesarnya sekarang nih yang menarik, yang paling bikin betah berkarir di bidang front end development itu apa? Oh, nah yang pertama kalau kesuksesanku kalau misalkan nih desainnya sulit, bagus banget, tapi aku bisa mengimplementasikannya. Desainer bakal seneng, istilahnya berterima kasih lah kepada kita. Wah makasih ya desainnya udah bisa diimplementasikan 100% kayak gitu. Atau dari segi ini back end ngasih service ini API kayak gini, terus berhasil nih kita dapatkan semua data-datanya, kita juga seneng. Apalagi apa yang digunakan sama user, misalkan nih kita pakai Facebook, Twitter lewat browser, itu semua adalah hasil dari front end. Kita secara nggak langsung ngasih impact ke user-user kita bahwa kelihatan hasil kerja kita, terus gimana user itu nanti ngebuatnya. Nah itu menjadi kepuasan tersendiri lah bagi kita seorang front end kayak gitu. Oke, ini dari awal sampai tadi ini banyak banget yang udah disampaikan sama Mas Faldi. Pasti sobat digital nih jadi banyak pengen nih Mas yang mau jadi seorang front end developer nih. Nah kalau gitu ini sekalian aja deh pertanyaan terakhir deh. Boleh nggak sih ngasih tips ke sobat digital di luar sana yang pengen banget meniti karir sejak dini, yang kayak Mas Faldi ini nih udah banyak banget nih, berarti portofolionya udah banyak banget di LinkedIn. Kalau sobat digital mau lihat itu udah banyak banget pengalamannya. Mungkin Mas Faldi boleh sharing-sharing dong tipsnya gimana sih biar bisa meniti karir sejak dini, terutama buat sobat digital yang pengen jadi seorang front end developer juga nih. Oke, yang pertama adalah join komunitas. Kayak misalkan nih kalau teman-teman kuliah di kota A, ya cari komunitasnya di situ. Kalau di Malang ada kayak Ngalam Backend atau Facebook Developer Circle atau mungkin Malang JS atau komunitas-komunitas lain. Kalau di Jakarta itu malah semakin banyak juga. Nah, dengan ada komunitas itu teman-teman bakal ketemu banyak orang. Nah, ketemu banyak orang itu jadi networking teman-teman. Teman-teman butuh mentor, nanti bisa dapat di situ. Teman-teman perlu teman belajar, bisa juga dapat di situ. Teman-teman cari kerja freelance, bisa juga dapat di situ. Karena bagi aku sendiri kurang lebih 3 tahunan awal itu semua pekerjaan itu dapat dari hasil networking kayak gitu. Selain itu juga kita jadi tahu, oh ada teknologi ini, oh ada teknologi itu. Kita jadi tahu mau belajarnya itu ke arah yang mana kayak gitu. Terus sekarang kan juga pemerintah benar-benar menggencarkan kayak platform-platform belajar. Kayak mungkin Kominfo ngulangin platform, Bangkit juga ada, terus juga Kampus Merdeka juga ada. Istilahnya environment sekarang itu benar-benar ngedukung teman-teman untuk belajar sesuatu yang serba digital atau dalam konteks ini ya front end engineer. Nah, manfaatkan hal itu untuk teman-teman itu bisa akselerasi di bagian front end engineer-nya, karena ya semakin banyak experience-nya teman-teman, maka teman-teman semakin ready untuk bisa terjun ke market pekerjaan kayak gitu.
Nah, nih yang tadi disebutkan sama Mas Faldi itu bener-bener banget. Apalagi tadi soal platform dan juga komunitas. Di IT Box nih, Mas Faldi juga ada kelas full stack developer, yang mana di situ juga ngajarin front end juga. Plus ada komunitasnya juga di sana, forum diskusi yang bisa bikin sobat digital yang belajar di IT Box itu punya komunitas. Tadi seperti tukar informasi, bangun relasi dan semacamnya. Wah, ini thank you banget Mas Faldi buat insight-insightnya. Aku juga yang dari tadi nyimak dan nanya-nanya sekolah apa ya, agak tertarik juga nih pengen jadi seorang front end developer, tapi nggak tahu mungkin udah terlambat atau enggak, tapi coba nanti aku kulik-kulik, semoga masih bisa. Bisa, nggak ada batasan usia untuk bisa terjun ke front end engineer. Oke deh, oke. Nanti boleh dicoba ya, nanti sobat kita belajar sama aku aja juga gitu. Oke, Mas Faldi, thank you banget sudah sharing-sharing meskipun jarak jauh nih kita ngobrolnya. Thank you banget sudah menyempatkan waktunya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bakal menginspirasi sobat digital di luar sana nih Mas. Oke, kalau gitu buat sobat digital jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Tentunya nanti bakal kembali lagi dengan aku, Min Boksahal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao! Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.